flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud. Sebagian dari pemain timnas Jepang pada akhirnya tiba di Indonesia. Memang sih belum semua, sama dengan timnas Indonesia yang para pemain Eropanya diperkirakan baru tiba pada tanggal 12. Jepang pun sama demikian. Pemain-pemain seperti Kubo hingga Mitoma baru akan tiba di waktu tersebut. Menariknya saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, pemain-pemain Jepang dengan salah satunya legenda mereka Nagatomo mengirimkan pesan menarik. Ia menyebut jika Jepang pasti menang. Tapi ia juga dengan respect tinggi menyebut jika timnas Indonesia telah grow up atau berkembang. The preparation before the match? For the match, we will win. You will win. We are strong, very strong. That's why, we will win. So okay? you guys will train in Indonesia is a good team, huh? Good team. Good team. Indonesia is a good team? Yeah, good team. Okay. So they grow up. Lantas, seperti apakah potensi pertandingan Jepang-Indonesia nanti? Kita akan ulas head-to-head kartu as Jepang versus Indonesia. Senin 11 November atau 4 hari sebelum hari H, pertandingan Indonesia versus Jepang dimainkan. Deretan pemain kedua tim akhirnya tiba di Indonesia. Sebagian pemain timnas Indonesia sendiri sudah terlebih dahulu tiba, seperti Pas, Sandi, hingga Justin Hibner. Dengan para pemain Liga 1 lainnya juga sudah berkumpul dan akan memulai atau menjalani latihan hari ini. Sementara pemain dari Eropa lain yang masih main di klubnya hari Minggu, diperkirakan ada yang tiba pada tanggal 11 hingga tanggal 12 November. Seperti Kevin Dix yang diperkirakan baru akan tiba di Jakarta pada hari Selasa. Gak jauh beda dengan timnas Indonesia, pemain timnas Jepang pun tak datang sama-sama. Hari ini atau Senin siang, sebagian pemain timnas Jepang yang bermain di J-League telah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan pemain lain yang masih main di hari Minggu bersama klub-klub Eropa akan menyusul. Seperti Kubo yang hari Minggu masih main di laga kontra Barcelona, hingga Mitoma yang di hari Minggu masih main di laga kontra City. Di mana menariknya kedua bintang timnas Jepang itu mampu membawa timnya mengalahkan rival-rival besar dunia mereka. Meski terlihat sangat mepet persiapannya, namun para pemain profesional seperti mereka sepertinya memang gak butuh banyak waktu untuk beradaptasi. Dan inilah yang dilakukan pemain-pemain kelas dunia saat ini, termasuk para pemain timnas Indonesia. Di laga kontra Jepang, pemain-pemain ini ingin membuktikan jika bisa memberikan kejutan, seperti yang disampaikan oleh Kevin Dix hingga Calvin Verdong. Tapi sebelum kita menyaksikan laga tersebut, inilah head-to-head kartu as Indonesia-Jepang. Calvin Verdong versus Kubo. Duel yang gak mungkin lagi terhindarkan di laga Indonesia kontra Jepang nanti adalah duel antara Kubo versus Calvin Verdong, di mana Indonesia, Calvin adalah fullback kiri, yang posisinya akan saling berhadapan-hadapan langsung dengan Kubo yang bermain di sayap kanan timnas Jepang. Duel ini dinilai akan sangat menarik. Pasalnya, Kubo ini adalah salah satu winger terbaik di La Liga, bahkan di Eropa saat ini. Lihatlah aksinya menari-nari di tengah pemain Barcelona malam tadi. Di laga yang pada akhirnya dimenangkan oleh Kubo, timnya Real Sociedad itu, Kubo sukses terpilih sebagai Man of the Match atau MVP. Dan ini terjadi saat pada hari Jumat nanti, ia akan berhadapan dengan timnas Indonesia. Untungnya, Calvin sendiri bukanlah fullback biasa-biasa saja. Di Eredivisie, ia termasuk sebagai salah satu fullback terbaik musim lalu. Dan musim ini, meski sempat mengalami penurunan, kami pikir ia telah kembali ke form terbaik. Saat ia sukses jadi pemain yang tak tergantikan, termasuk kembali membawa Nick Nijmegen bersaing di Eredivisie kembali. Sekali lagi, ini akan jadi duel penuh kecepatan. Kubo punya kelincahan yang sangat-sangat sulit dihentikan, tapi Verdong juga punya kemampuan yang serupa. Semoga ia bisa jadi Danny Carvajal-nya timnas saat bermain menghadapi Kubo nanti.
at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies. On this epic quest, we will give our best. Menanggapi laga Indonesia kontra Jepang sendiri, Verdong menegaskan jika ini akan jadi pertandingan terbaik di grup ini dan ini akan menjadi semakin menarik saat ia juga akan bertemu rekannya di tim Nijmegen, Koki Ogawa. Ja, zondag vlieg ik weer die kant op en dan spelen we 2 mooie wedstrijden daar. Eentje is extra bijzonder, hè? Ja, tegen Japan met Koki in het elftal, dus dat is denk ik wel de leukste wedstrijd van de pool. Koki Ogawa versus Kevin Dix. Di sektor lini serang Jepang, mereka mungkin kehilangan Ayasa Ueda, penyerang Feyenoord yang nggak bisa main karena mengalami cedera. Namun timnas Jepang nggak perlu khawatir karena mereka masih memiliki sosok bomber yang nggak bisa dianggap remeh. Koki Ogawa adalah salah satunya. Pemain ini diprediksi akan jadi pengganti Ayasa Ueda dan dirinya akan berduel menghadapi center back timnas Kevin Dix di laga nanti. Soal kualitas, Koki Ogawa jelas jadi penyerang yang harus sangat diwaspadai. Pemain 27 tahun ini tak hanya punya pengalaman Eropa, tapi juga insting gol yang mematikan. Musim ini dirinya bahkan telah menciptakan 7 gol dari 12 laga bersama Nijmegen. Dan itu akan membuat Kevin Dix nggak boleh membiarkan pemain ini lolos. Kevin Dix sendiri dapat dikatakan sebagai lawan sepadan bagi Koki Ogawa. Kevin yang bakal menjalani laga debutnya bagi Indonesia, punya banyak pengalaman untuk menghadapi penyerang-penyerang cepat dan cerdas, termasuk Koki Ogawa. Sebagai defender, Kevin punya kondisi fisik yang bagus dalam memenangkan duel. Namun sekali lagi, kecerdasan Ogawa benar-benar harus diwaspadai Kevin nanti. Berbicara dalam interviewnya baru-baru ini sendiri, Kevin Dix mengaku sudah siap main lawan Jepang. Dan ia berharap dengan pengalamannya, ia bisa memberikan kejutan untuk pasukan dari Hajime Moriyasu. Hopefully Japan. It's going to be big games. I think we can maybe surprise them with all the fans behind us. And, with a good tactic, maybe we can get some points. I hope I can help with my experience in Europe leagues, in Danish leagues or in Holland leagues, that I can help with my experience to help the team grow, and I think that's the most important for now. Rafael Strijk versus Ko Itakura. Gantian kali ini serang timnas Indonesia, di posisi ini kita akan berharap besar pada sosok Rafael Strijk. Pemain 21 tahun itu dinilai telah mengalami peningkatan yang cukup impresif belakangan. Di klub barunya Brisbane Roar, ia bahkan telah menciptakan 1 gol. Dengan secara penampilan, kami dapat mengatakan Strijk cukup memuaskan. Lihatlah aksi solorannya, meski gagal, ini cukup bagus. Dan lihatlah gol perdana yang ia cetak untuk Brisbane Roar, dengan dirinya juga mampu mencetak gol indah ke gawang Bahrain sebelumnya. Jelas ia akan sangat kita andalkan saat ini. Goal proved costly last week. It might again. Stroud scores! And he goes to celebrate with his new fans at the Den. The Indonesia international. Tom Hay gets it to Rafael Stroud. Stroud scores for Indonesia. They are in front, having trailed in the first half. And how about that? Sialnya, lini belakang Jepang tentu nggak bisa kita samakan dengan Bahrain. Mereka memiliki deretan pemain yang sangat kuat.
Ko Itakura adalah salah satu sosok yang akan membuat Rafa dalam masalah besar. Bek 27 tahun ini adalah bek kuat Jepang yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Deretan pemain top sudah sering Ko Itakura hadapi, di mana di musim ini Ko Itakura sukses tampil impresif dalam membuat pertahanan Mönchengladbach sebagai salah satu pertahanan terbaik di Bundesliga saat baru kebobolan 14 gol. Of our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. Days of blood and sweat, no regrets we met. Destiny awaits at the World Cup gates. Tentu Jepang bolehlah percaya diri, seperti yang dikatakan Nagatomo, mereka pasti menang. Tapi sebaliknya, kita juga nggak akan menyerah. Deretan bintang Eropa yang kita miliki akan berjuang habis-habisan di laga nanti. Tanya saja kepada Justin Hubner yang siap melakukan apa saja untuk membawa Indonesia mendapatkan poin di laga ini. Ia akan lakukan semuanya. Sebagai penutup, kita akan berikan starting line up yang sangat bagus untuk timnas yang kami kutip dari akun 352.id. Di situ kalian bisa melihat formasi 3-4-3 full bintang grade A dengan pas di posisi penjaga gawang, Mitch Gilchrist, Jay Izzas, dan Cavendish sebagai trio lini belakang. Verdong di kiri yang siap berduel dengan Kubo, serta Sandi yang harus berhadapan dengan Mitoma, dengan dua lini tengah yang diisi Tom Hai serta Justin Hubner. Di poin ini, saya setuju Justin main sebagai DM. Dengan di lini serang, timnas bisa memainkan Ragnar di kiri, Rafa di depan, dan Eliano di sayap kanan. Gimana menurut kalian? Bisakah kita mengejutkan Jepang? Semoga ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.